Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi besaran dan satuan. Kali ini, kita akan pelajari notasi ilmiah atau kita sebut juga dengan bentuk baku. Oke, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku di sini adalah mempermudah penulisan. Jadi misalkan gini, contoh gitu. Contoh misalnya, jarak bumi ke matahari rata-rata ya itu adalah 149 ya 597. Jadi 149.597.000 ya 870.691 meter. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini artinya gini. 149.557.870.691 meter, ya. Ini adalah jarak bumi ke matahari rata-rata. Nah, kalau kita menuliskan sepanjang ini kan cukup repot ya kalau dalam laporan ya. Maka ini bisa kita singkat dengan notasi ilmiah ya atau bentuk baku. Jadi notasi ilmiah itu di sini bentuknya adalah A dikali 10 pangkat N. Ya. Nah, di mana A itu dari 1 tapi kurang dari 10. Sedangkan N-nya itu kita sebut sebagai orde. Ya, orde itu pangkatnya. Nah, ini adalah notasi ilmiah. Tinggal diikuti satuannya. Jadi, kalau misalnya seperti ini, ya, kalau saya lengkapi, berarti kan gini. 149.597.870.691 meter. Nah, karena di sini harus bentuk bakunya A itu adalah dari 1 tetapi kurang dari 10, berarti kita bisa menuliskannya 1, jadi jangan 14, karena kalau 14 kan lebih dari 10. Jadi 1,495797870.691 meter. Nah, ini juga tidak efisien penulisannya. Jadi kita bulatkan. Misalkan kita mau 3 angka di belakang koma. Berarti 149. Nah, ini kan 2 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma berarti sampai 5 di sini. Tapi kita lihat angka keempatnya itu 9. Nah, aturannya kalau di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Jadi di sini dibulatkan ke sini. Jadi 1,496. Gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, sorry ya, ini harusnya ada kali lagi dulu ya. Kali 10 pangkat berapa? Karena ini udah koma, sedangkan ini kan tadi nggak koma. Kita hitung saja berapa angka di belakang komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini pangkat 11 meter. Maka jadinya 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, ini pembulatannya. Nah, ini adalah notasi ilmiahnya. Jadi jarak bumi ke matahari rata-rata seperti ini. Oke? Jadi aturannya jika pembulatan di sini ya, aturan pembulatan di sini. Ya, saya tuliskan. Jadi jika angka jika angka misalnya di sini 5 ya, lebih besar atau sama dengan 5 ya. Oke, jadi sini lebih besar atau sama dengan 5 dibulatkan
ke atas. Tetapi jika angkanya itu di bawah 5, itu dihilangkan saja. Oke. Ya. Nah, ini adalah aturan pembulatannya. Misalnya seperti ini. Kalau misalkan saya punya ukuran lain, ya, misalnya kan ukuran lain. Contoh lain. Ya. Misalnya panjang bakteri. Panjang bakteri. Itu bermacam-macam ukuran panjang bakteri. Misalnya salah satunya 0,00010 meter. Nah, di sini juga tidak efisien penulisan panjang seperti ini, ya, tidak efisien. Maka penulisannya harus mengikuti notasi ilmiah ini. Jadi di sini A, ini pangkatnya N-nya. Oke? Jadi bisa saya tulis 1,0. Nah, kalinya berapa? Karena komanya itu asalnya di sini. Tadi jadi di sini gitu ya. Berarti hitung 1 2 3 4 5. Maka 10, tapi pangkatnya minus 5 karena bergeser ke kanan. Kalau tadi komanya kan awalnya di sini sebenarnya, koma 0 ya. Koma 0 di sini. Bergesernya ke kiri ke sini. Maka sejauh kalau bergeser ke kiri komanya, saya tulis ya, koma bergeser ke kiri, maka pangkatnya positif. Tapi kalau komanya bergeser ke kanan, itu pangkatnya minus. Jadi di sini 1,0 kali 10 pangkat min 5 meter. Gitu ya. Nah, kalau dalam satuan tadi di video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kalau 10 pangkat minus 6 meter itu kan sama dengan 1 mikrometer. Ya, 10 pangkat min 6 meter itu 1 mikrometer. Atau kebalikannya, kalau 1 ya, 1 meter, kalau 1 meter berarti ini 10 pangkat 6 mikrometer. Jadi kalau misalnya meter ke mikro, ini kalikan 10 pangkat 6. Jadi bisa saya tulis 1,0 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan meter. Kalau meter jadikan mikro kali 10 pangkat 6 mikrometer. Kalau ini kita kalikan, pangkatnya ditambah ya. Jadi di sini 10 pangkat 1 mikrometer. Sehingga kalau 1,0 kali 10 berarti 10 mikrometer. Jadi sama. Nah, jadi kalau notasi ilmiah seperti ini adalah dalam satuan mikrometer. Oke ya. Nah, berarti bisa kita lihat penulisan ini itu kan hasil pengukuran. Ada aturan yang kita sebut dengan aturan angka penting. Kita lanjutkan berikut ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan angka penting. Angka penting di sini, ini adalah hasil pengukuran. Jadi harus hasil pengukuran ya. Hasil pengukuran. Nah, ada aturan, beberapa aturan dari angka penting. Bisa kita tuliskan. Aturan angka penting. Yang pertama, angka bukan 0, ya, artinya ini semua angka ya. Angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi contohnya di sini. Contohnya misalnya 134 meter. Maka bisa dikatakan ini adalah 3 angka penting. Karena 1 bukan angka 0,
3 juga bukan angka 0, 4 bukan angka 0. Jadi angka bukan 0 adalah angka penting. Oke. Sekarang aturan yang kedua. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya. Jadi contohnya di sini itu adalah misalnya 204 kilogram di sini. Jadi artinya 0 di antara ini kan 002 itu angka 0. Di antara angka bukan 0. Jadi 2 dan 4 kan angka bukan 0. Berarti 02 ini angka penting, sedangkan 2 dan 4 juga angka penting karena angka bukan 0. Jadi bisa saya tuliskan di sini adalah 4 angka penting. Oke. Aturan yang ketiga. Aturan ketiga. Aturan ketiga yaitu angka 0 di belakang angka bukan 0 merupakan angka penting. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Contoh 250 ya. Misalnya di sini 250 kolom ya. Kan hasil pengukuran misalnya ini adalah muatan. Ini 0 di belakang angka bukan 0, kan 2 dan 5 angka bukan 0. Maka ini bisa saya tulis sebagai 3 angka penting. Aturan yang keempat. Angka 0 di depan angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, jadi di sini bisa saya garis bawahi bukan ya. Jadi angka 0 di depan angka bukan 0. Nah, tentunya kalau ada angka 0 di depan bukan angka di depan angka bukan 0 itu udah pasti desimal. Jadi contohnya misalnya seperti ini. 0,0000325 misalnya meter kubik. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4 ini angka 0 tetapi di depan angka bukan 0. Maka bisa saya tulis ini merupakan 3 angka penting. Gitu. Oke. Jadi artinya ini adalah 4 aturan untuk angka pentingnya. Nah, sedangkan ada untuk aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian angka penting. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian angka penting, kita latihan dulu ya, kita bahas contoh soalnya misalnya di sini. Contoh soalnya. Tentukan banyaknya angka penting dari, di sini saya tuliskan yang A 0,000125 kilometer. Yang B misalkan di sini adalah 2,30 kali 10 pangkat
Di sini misalkan saya tuliskan kilogram. Yang C yaitu 125,20 di sini ton misalnya. Oke. Untuk menjawab ini ya, jawabnya. Coba kita lihat untuk yang A dulu. 0,00012550 km. Dari angka ini, ya, hasil pengukuran, berarti ini pengukuran jarak ya. Kita tahu bahwa angka 0 di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Jadi di sini ini bukan angka penting. Ya. Maka yang angka penting adalah ini. Jadi ada 4 angka penting. Oke. Sekarang yang B. Yang B. 2,30 kali 10 pangkat 2 kilogram. Nah, jika dalam bentuk baku seperti ini, ya, angka pentingnya adalah yang 2,30 saja. Di sini kan artinya ordenya, ya. Di sini pangkatnya 10 pangkat 2 itu ordenya. Berarti 3 angka penting. Jadi ini tidak termasuk angka penting. Sekarang yang C. 125,20 ton. Ya. Maka di sini juga termasuk angka penting. Jadi di sini berarti 5 angka penting. Oke. Nah, ada kalanya tanda batas angka penting, ya, itu bisa diketahui. Misalnya, contoh lain. Misalnya saya tuliskan 2400, misalnya di sini sentimeter. Itu ada tanda garis di bawah di sini. Nah, artinya jika ada tanda garis di bawah itu adalah batas angka penting. Berarti 0 di sini bukan angka pentingnya. Jadi ini adalah kita tulis sebagai 3 angka penting. Nah, itu adalah contoh soal ya untuk memahami bagaimana aturan angka penting, Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi besaran dan satuan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar.